Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pagi yang cerah ini saya lagi duduk santai di Taman Pancasila. Banyak hiruk-pikuk kehidupan, lalu lalang anak-anak berolahraga, mencari udara segar. Ya, keceriaan anak-anak sekolah ini sangat luar biasa, yang akan menyosong hari depan yang lebih baik daripada hari ini. Meski gonjang-ganjing politik dan hiruk-pikuk ekonomi yang belum menentu, karena banyak buruh mengeluh, petani kekurangan pupuk, nelayan kehilangan mata pencaharian karena peraturan penangkapan ikan terukur, bahkan memburu ikan di lautan pun tidak jelas keberadaan ikan itu ada di mana. Dan anehnya banyak calon anak buah kapal yang melakukan penipuan. Ya, gonjang-ganjing negeri ini sudah tidak jelas. Bahkan tadi malam di televisi ada debat kandidat calon presiden. Yang menarik, ada satu penanya, mengapa hukum ikut gonjang-ganjing, peraturannya itu dirubah. Tergantung kuasa dan penguasa, lalu pengusaha yang mempengaruhi. Ya, apakah benar ada 9 naga yang ikut bermain? Karena politik ini sangat gonjang-ganjing. Siapa yang memberi modal, bahkan sampai menggegolkan, maka si pemodal ini akan menagih komitmen. Ya, begitu sangat gonjang-ganjing. Ya, kaum buruh mengeluh, nelayan, petani, buruh kantornya ada di jalanan, sementara yang mereka teriak-teriak di parlemen pun tidak bisa mengubah keadaan. Seperti halnya ucapan Bambang Pacul, para Korea. Tergantung para penggede partai. Kalau penggede partai mengatakan balik kanan, para Korea ini tentunya balik kanan. Halo Pak Bambang Pacul, semoga mendengar. Saya akan bacakan sebuah puisi dari Anto Baret. Syair lagu ini gonjang-ganjing. Saya baca liriknya. Kaum petani di dusun-dusun sunyi terbakar matahari. Kaum nelayan di tengah lautan dihempas gelombang kemiskinan. Kaum buruh terpuruk di kampung-kampung kumuh. Berjuta rakyat sudah lama hidup melarat. Kepercayaan sudah terlalu sering dikhianati. Keadilan dimanipulasi jadi budak demokrasi. Berjuta rakyat semakin tenggelam dalam kemiskinan. Gonjang-ganjing, gonjang-ganjing. Negeri ini gonjang-ganjing. Pontang-panting rakyat hidup compang-camping. Gonjang-ganjing, negeri ini banyak maling. Gotong royong, rame-rame, lomba nyolong. Petinggi partai politik dan Pak Menteri masuk bumi gara-gara korupsi. Petugas partai politik dan anggota dewan ditangkap rame-rame menerima suap duit rakyat. Kami yang tak lagi punya kampung halaman. Rakyat berjuta semakin tenggelam dalam keterpurukan. Berjuang, bertarung, berharap di penjuru kehidupan. Singkirkan politisi busuk yang tak bermoral. Gonjang-ganjing. Negeri ini dijarah maling. Banyak omong, banyak pejabat, banyak bohong. Gonjang-ganjing. Negeri ini gonjang-ganjing. Rakyat hidup pontang-panting. Gonjang-ganjing. Negeri ini gonjang-ganjing, pontang-panting. Rakyat hidup compang-camping. Gonjang-ganjing. Negeri ini banyak maling, gotong royong, rame-rame, lomba nyolong. Gonjang-ganjing. Ya, Anto Baret meluapkan kepedihannya dalam syair lirik lagu ini. Lalu saya bacakan puisi pada hari ini.
Antobaret Hari Cahyowo. Saya kenal beliau yang biasa duduk di Wapres, warung apresiasi Bulungan, Jakarta. Saya pernah baca puisi di sana, puisi Tegalan yang judulnya Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, dirubah menjadi Dada Siji Telembuk neng Kota Jakarta. Ya, telembuk juga bagian dari kehidupan manusia. Karena kepincangan ekonomi, akhirnya para pelacur ini bersatu. Ketika mau digusur, Wes Rendra membuat syair puisi itu untuk menyatakan bersatulah pelacur-pelacur Kota Jakarta. Demikian para politisi, karena Indonesia yang mengenal trias politika, legislasi, para dewan, kemudian yudikasi, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan eksekutif, yaitu birokrasi yang mengatur tata kelola pemerintahan. Sahabat, nelayan pun saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kami sebagai pelaku usaha perikanan yang bergelut terus-menerus berhadapan langsung dengan para nelayan. Kemarin harga ikan yang tidak stabil, tapi oleh pemerintah ditentukan harga acuan dasar harga ikan HPI, sementara di lapangan tidak sesuai dengan fakta. Layang ditulis 10.000 tapi faktanya 5.000, sehingga pajaknya itu naik dan terus naik. Saya khawatir siapakah yang mengelola dan menarik pajak ini, apakah bisa sampai ke masyarakat. Dan ini ada janji yang terlupakan, sehingga nelayan dipungut dua pungutan. Pertama adalah distribusi daerah yang 2,78%, kemudian PHP pungutan hasil perikanan yang mencapai 10%. Ini sungguh sangat memberatkan bagi nelayan. Contoh, kalau lelang 100 juta, maka 10%-nya menjadi 10 juta sudah diambil. Itu pun masih kotor, karena masih ada lagi pungutan yang 2,78%. Kalau lelangnya dapat 1 miliar, maka pemerintah akan mengambil 100 juta. Ibaratnya kapal keruk Muhammad Rigen, nelayan remuk turun oleh bagian pemerintah wis rawok duit penerimaan negara, bukan pajak. Lalu kita hanya bisa berkelusah. Maka bersatulah nelayan-nelayan se-Indonesia. Nelayan bersatu tak mudah dikalahkan. Salam Indonesia sejahtera. Salam sehat, sukses selawas untuk kita semua.